kami masih memiliki informasi menarik untuk Anda. Sampai jumpa pekan depan. Pandemi ini merupakan tantangan yang luar biasa. Satu sisi merupakan bencana yang melanda, namun di sisi lain justru produktivitas dan kreativitas masyarakat terutama anak-anak muda meningkat. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bakal segera meluncurkan platform digital Kedai Reka sebagai jembatan antara perguruan tinggi dan industri. Pandemi ini hanya semacam momentum saja. Jadi Dirjen Pendidikan Tinggi memang sudah memiliki inisiatif ya untuk mengatasi masalah gap antara perguruan tinggi dan industri. Nah, jadi di masa pandemi ini momentum yang juga mungkin sangat bagus untuk melakukan akselerasi ya, sehingga hal ini bisa dijalankan lebih cepat lagi. Platform tersebut diluncurkan berkaca pada kesuksesan Tiongkok yang memanfaatkan sumber daya dari pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi dianggap sebagai fase akhir peralihan dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Ini bisa jadi ruang untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada di perguruan tinggi dan juga yang ada di kampus. Salah satunya yang paling sering disebut oleh Mas Menteri adalah program magang. Jadi kampus-kampus yang mungkin ada di pelosok-pelosok akan punya chance yang sama untuk bisa belajar dari industri-industri terbaik di Indonesia. Nah, chance itu juga yang dibuka oleh platform Kedai Reka ini. Dan yang ketiga adalah selama ini kan ada banyak, Mbak, database inovasi-inovasi keren-keren yang dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia. Tapi tidak pernah benar-benar dirapihkan, tidak pernah benar-benar jadi satu katalog yang bisa diakses oleh semua orang. Nah, platform ini menyediakan itu, menyediakan database dari mahasiswa-mahasiswa yang mungkin ada di Tenggarong, yang ada di Bontang, yang ada di Mamasa. Bahkan untuk meningkatkan kegiatan ekspor Indonesia, Kamar Dagang dan Industri bersama stakeholder terkait akan melakukan pengembangan eksportir dari lingkup perguruan tinggi. Lebih dari 2.000, sekarang 2.100 peserta yang terdaftar itu UMKM-nya ada 40%, 40,5%. Yang dari kampus, dari mahasiswa dosen 20,8% yang aktif itu, yang maksudnya mahasiswa dan dosen aktif. Sisanya sebagian besar adalah dari alumni perguruan tinggi sebenarnya. Jadi ternyata teman-teman kampus ini, khususnya baik itu mahasiswa, dosen maupun alumni perguruan tinggi itu punya harapan besar bahwa ekspor ini bisa jadi masa depan. Sekolah ekspor ini lagi dorong pengembangan ekspor toko beserta isinya gitu. Jadi nanti kita akan bersama-sama dorong, dan ini pesertanya kita latih ke sana agar bisa ekspor toko-toko kecil gitu di beberapa negara gitu, dan sekaligus berarti barang-barang kita bisa tampil di situ, khususnya produk makanan, produk olahan pertanian dan busana gitu, biar kita bisa mempunyai gerai-gerai Indonesia di beberapa negara. Berwirausaha dapat dilakukan semua kalangan, termasuk anak-anak muda, untuk memperoleh penghasilan tambahan seperti yang dilakukan pebisnis muda ini. Untuk usaha di tengah pandemi sih, ya alhamdulillah ya, meningkat coy. Jadi yang yang biasanya penghobis itu sibuk dengan kerjaan, selagi dia WFA, dia nggak ada kegiatan, bingung mau ngapain, akhirnya ikan cupang jangan salah satunya. Untuk sehari ya sebelum pandemi itu ya sekisaran 500.000 sampai 1 juta. Tapi setelah masuk pandemi ya fantastis sih, naiknya bisa sampai 3 sampai 5 juta. Energetik, kritis, kreatif dan inovatif menjadi ciri anak muda. Tanpa arahan dan wadah yang sesuai, anak muda bisa sangat destruktif. Maka dibutuhkan platform atau wadah agar anak muda benar-benar menjadi agen perubahan bagi negeri ini. Lima peringkat teratas negara pintar dengan rata-rata IQ penduduk tertinggi di dunia, merujuk pada daftar yang dirilis oleh laman IQ Research. Taiwan
disebut negara pintar dengan rata-rata IQ penduduk Taiwan sekitar 104. Sedangkan Tiongkok, rata-rata penduduknya memiliki IQ sekitar 105. Hampir sebagian besar penduduk Tiongkok sangat cerdas. Rata-rata penduduk Jepang memiliki IQ sekitar 105. Di Jepang, pendidikan matematika dan sains sangat diperhatikan. Dan di Korea Selatan yang memiliki penduduk dengan rata-rata IQ sekitar 106. Korea Selatan juga duduk di 3 besar negara yang memiliki sistem edukasi terbaik di dunia. Singapura menjadi negara dengan penduduk terpintar di dunia, dengan rata-rata penduduknya memiliki IQ sekitar 108. Indonesia berada di peringkat 20 yang memiliki penduduk dengan rata-rata IQ berkisar 87. Sedangkan Filipina berada di peringkat 21 dengan rata-rata penduduk memiliki IQ 86.